Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Mega Putra dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model matematika dalam program linear. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang program linear. Fungsi sasaran dan kendala dalam program linear. Salah satu hal penting dalam menyelesaikan program linear adalah menyusun model matematika. Model matematika merupakan sistem persamaan atau pertidaksamaan linear yang diambil dari suatu soal cerita. Model matematika ini terdiri dari dua bagian, yakni bagian kendala, biasanya berbentuk pertidaksamaan yang merupakan keterbatasan aspek dalam masalah program linear, dan fungsi objektif dalam kurung fungsi sasaran yang dipakai untuk menentukan nilai optimum, maksimum, atau minimum. Selanjutnya saya akan membacakan contoh soal berikut ini. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging 60 kg dan tepung 48 kg, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia, maka model matematikanya adalah. Untuk lebih jelasnya, saya akan uraikan contoh soal berikut. Suatu jenis makanan ternak membutuhkan 5 kg daging dan 3 kg tepung. Makanan ternak jenis lain membutuhkan 6 kg daging dan 8 kg tepung. Jika tersedia daging 60 kg dan tepung 48 kg, sedangkan bahan yang lain cukup tersedia, maka model matematikanya adalah. Nah, misalkan X adalah banyaknya makanan ternak jenis pertama, Y adalah banyaknya makanan ternak jenis kedua. Maka model matematika dapat ditentukan dengan tabel. Jika X tadi banyak makanan ternak jenis pertama dan Y banyaknya makanan ternak jenis kedua, maka daging pada makanan ternak jenis pertama adalah 5 kg dan daging pada makanan jenis ternak kedua adalah 6 kg. Persediaan daging semuanya adalah 60 kg dan tepung pada makanan ternak jenis pertama adalah 3 kg. Tepung pada makanan ternak jenis kedua adalah 8 kg. Persediaan semua tepung adalah 48 kg. Dari tabel di atas dapat disusun kendala, yakni 5x plus 6y kurang dari sama dengan 60 kg. 3x plus 8y kurang dari sama dengan 48 kg. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada makanan ternak jenis pertama adalah 3 kg. Tepung pada makanan ternak jenis kedua adalah 8 kg. Persediaan semua tepung adalah 48 kg. Dari tabel di atas dapat disusun kendala, yakni 5x plus 6y kurang dari sama dengan 60 kg. 3x plus 8y kurang dari sama dengan 48 kg. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Rasa Febrianti dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tujuan program linear. Secara umum, fungsi tujuan dimaksudkan untuk nilai optimum dan fungsi tersebut yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimal untuk masalah biaya. Tujuan utama dari program linear ini adalah menentukan nilai optimum, maksimal atau minimal dari fungsi tujuan yang telah ditetapkan. Pemrograman linear dapat diterapkan pada berbagai bidang studi. Metode ini paling banyak digunakan dalam bidang bisnis dan ekonomi. Namun juga
dapat dimanfaatkan dalam sejumlah perhitungan secara optimal sumber-sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Sedangkan fungsi batasan menggambarkan batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Industri yang memanfaatkan pemrograman linear diantaranya ialah industri transportasi, energi, telekomunikasi, dan manufaktur. Pemrograman linear juga terbukti berguna dalam membuat model berbagai jenis masalah dalam perencanaan, perancangan rute, penjadwalan, pemberian tugas, dan desain. Dua jenis pendekatan yang sering digunakan dalam metode pemrograman linear yaitu: satu, metode grafik digunakan untuk menyelesaikan optimasi dengan maksimum dua variabel. Kedua, untuk variabel lebih dari dua, penyelesaiannya menggunakan metode kedua. 3. Metode simplex digunakan untuk proses dengan jumlah variabel lebih dari 2. Tahapan dalam metode simplex ini lebih kompleks dibandingkan dengan metode grafik. Tahapan dalam penyelesaian optimasi dari linear pemrogramming ini adalah sebagai berikut. 1. Menentukan fungsi tujuan. 2. Mengidentifikasi batasan. 3. Menggambarkan dalam bentuk-bentuk grafik atau sistem koordinat. 4. Menentukan daerah kemungkinan visible. 4. Mencari titik yang paling menguntungkan. Contoh model linear programming. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Septavia dari kelas 11 IPS 4. Jadi di sini saya akan memberi sedikit materi tentang menentukan daerah penyelesaian. Menentukan daerah himpunan berarti mencari daerah yang memuat titik-titik koordinat. Apabila titik-titik tersebut dimasukkan ke pertidaksamaan, maka pernyataan dari pertidaksamaan tersebut menjadi benar. Dan apabila pernyataan pada pertidaksamaan salah, maka titik tersebut bukan merupakan himpunan penyelesaian, sehingga daerah yang memuat titik-titik tersebut bukan merupakan himpunan penyelesaian. Dan di sini setelah saya menjelaskan tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian, di sini saya akan menjelaskan juga ada contoh soal. Contohnya seperti tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x min 2y lebih dari min 6. Kita jawab. 3x min 2y sama dengan min 6. Kita himpunan penyelesaian dari sumbu memakai sumbu Y sama dengan 0. Jadi di sini kita Y-nya ini diganti dengan 0. Seperti 3x min 2y sama dengan min 6. 3x sama dengan min 6. X sama dengan min 6 per 3. X sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2
menentukan penyelesaian dari ketidaksamaan 3x min 2y lebih dari min 6. Sekarang kita menggambar koordinat kartesiusnya. Jadi di sini sudah ditentukan x-nya adalah min 2,0 dan y-nya adalah 0,3. Jadi kita menggambar koordinat kartesiusnya seperti ini. Min 2, x-nya min 2, y-nya 3. Jadi gambarnya seperti ini. Daerah penyelesaian terbagi menjadi dua, daerah di atas garis dan daerah di bawah garis. Ambil sembarang titik untuk menguji daerah tersebut. Misalkan kita ambil titik 0,0 untuk menguji daerah di bawah garis. Seperti ini. Masukkan 0,0 ke pertidaksamaan 3x min 2y lebih dari min 6. Jadi x dan y-nya kita ubah menjadi 0. Jadi 3 0 min 2 0 lebih dari min 6. 0 min 0 lebih dari min 6. 0 lebih dari 6. Itu adalah pertidaksamaan penyelesaian yang salah, pernyataan yang salah. Jadi pernyataan salah, kita membuat titik koordinat seperti ini. Jadi ini menjadi daerah penyelesaian. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Haji Adlana, asal sekolah SMA 5 Bandar Lampung, kelas 11 IPS 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Suatu fungsi tujuan atau fungsi sasaran dalam program linear bentuknya tergantung dari masalah yang disajikan secara umum. Fungsi dua variabel dapat dinyatakan dalam bentuk seperti di atas. F x y sama dengan ax plus by, di mana a dan b anggota bilangan real. Fungsi tujuan ini dimaksud untuk menentukan nilai optimum dalam suatu soal atau masalah, misalnya menyangkut biaya, kerugian, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya seperti berikut. Pada gambar di atas, daerah penyelesaian adalah penutup dan titik sudutnya adalah 0,0, 4,0, 2,3, dan 0,4. Titik inilah yang kita uji ke fungsi tujuan. F x, y sama dengan 3x plus 5y. Dan kalian juga harus menyesuaikan dengan tabel di bawah ini. Dari tabel di atas kita peroleh nilai f x, y sama dengan 3x plus 5y yang maksimum adalah 21 dan minimum adalah 0, sehingga 0 kurang dari f buka kurung x, y kurang dari 21. Nilai maksimum f x, y sama dengan 3x plus 5y, maka interval nilai berada pada 0 kurang dari f x, y kurang dari 21. Misal titik 3,1, f x, y sama dengan 3x plus 5y. F 3,1 sama dengan 3 kali 3 plus 5 kali 1 sama dengan 9 plus 5 sama dengan 14. Nilai f x, y sama dengan 14 terbukti pada interval 0 kurang dari sama dengan f x, y kurang dari sama dengan 21. Dan hal ini juga akan berlaku untuk sembarang titik yang dipilih dari daerah penyelesaian. Berikut adalah daerah yang diasir pada f x, y sama dengan 3x plus 5y adalah. Nah, dan inilah hasil gambar yang sudah dihasil pada f x, y sama dengan 3x plus 5y adalah seperti ini. Cukup sampai di sini saja penjelasan tentang fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.